Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sri Pujiastuti, mahasiswa jurusan KGSD dari Universitas Terbuka. Sebelumnya, lanjutan dari presentasi yang kemarin, kita akan membahas tentang filsafat ilmu, filsafat ilmu berfungsi sebagai pisau analis dan fondasi krusial yang mengawasi serta memperkuat ilmu pendidikan. Fungsi dari filsafat juga mengarahkan tujuan, metode, hingga evaluasi agar pendidikan benar-benar memanusiakan manusia. Filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Aspek-aspek apa saja sih yang ada pada filsafat ilmu? Filsafat ilmu itu mempunyai beberapa aspek, diantaranya mengawasi dan memperkuat eksistensi. Hakikat pendidikannya berdasarkan ontologi, filsafat ilmu menguji objek kajian pendidikan, yakni manusia itu seutuhnya. Ini memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak sekedar melihat siswa sebagai objek hafalan semata, melainkan individu yang berkembang secara utuh, secara menyeluruh. Ini memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak sekedar melihat siswa sebagai objek hafalan semata, melainkan individu yang berkembang secara menyeluruh. Kritik dan batasannya memposisikan eksistensi ilmu pendidikan secara tepat dan dalam berbagai disiplin ilmu lain tanpa kehilangan arah. Next, dia juga memperkuat keilmiahan. Cara memperoleh pengetahuannya atau epistemologinya mengawasi metode yang dia gunakan dalam dunia pendidikan. Metode apa aja sih yang digunakan saat ini dalam dunia pendidikan? Filsafat mengkaji apakah kurikulum dan pedagoginya seperti pendekatan konstruktivisme sudah dibangun melalui proses berpikir rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pengembangan teorinya mendorong pengembangan teori dan paradigma baru dalam pemecahan masalah belajar mengajar hingga tata kelola sistem pendidikan. Kemudian memperkuat nilai-nilai, tujuan dan kegunaannya atau aksiologi. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan memiliki orientasi etika dan moral. Dia tidak hanya untuk masalah pendidikan eksak, dia juga mengutamakan etika dan moral seseorang. Karena tanpa ada etika tidak guna juga ya pendidikan setinggi apapun. Kalau etika dan moralnya buruk, hasilnya juga tidak akan bagus. Ini menanamkan karakter seperti kemandirian dan budi pekerti ke dalam sistem kebijakan dan proses pembelajaran. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan cara apa aja? Dibagi menjadi pembaruan epistemologi, aplikasi aksiologi, dan pengembangan ontologi berdasarkan 3 aspek tadi. Caranya gimana? Epistemologi, praktek pendidikan tidak sekedar menghafal, melainkan mendorong pemecahan masalah. Bukan cuma teori untuk dihafal, tapi gimana sih cara untuk memecahkan persoalan, memecahkan masalah dengan menyempurnakan metode-metode ilmiah. Aksiologinya pendidikan yang bernilai memastikan ilmu pengetahuan dikembangkan untuk kemaslahatan manusia. Jadi di sini ada tanggung jawab moral nih. Gimana sih caranya kalau pendidikan itu digunakan untuk orang-orang untuk yang positif? Kita harus bisa memilah mana yang positif, mana yang negatif. Untuk pengembangan ontologi, siswa yang dididik harus berpikir kritis dan terbuka untuk mempertanyakan realitas. Hal ini mendorong pergeseran paradigma keilmuan sehingga ilmu pengetahuan tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika zaman. Ada juga pilar-pilar yang menyediakan kerangka kritis tadi ya. Pilarnya ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekali lagi, untuk 3 pilar itu, yang pertama ontologi, dia untuk hakikat realitas pendidikannya. Kemudian epistemologi itu cara untuk memperoleh bagaimana sih cara kita mendapatkan pengetahuan, dan aksiologi itu nilai-nilainya yang bermanfaat dengan pendidikan seperti estetikanya, pokoknya berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan.
Landasan ontologi. Ontologinya membahas mengenai apa yang ingin dicapai dan bagaimana hakikat objek dalam pendidikan. Apa sih tujuan dari kita belajar gitu? Apa sih yang menjadi tujuan, jadi semangat kita untuk untuk menjalani pendidikan tersebut. Fungsi analisisnya membedah apa yang sebenarnya menjadi objek garapan dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Persoalan yang dibedah, menilai apakah pendidikan berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya, berkembang secara watak, sikap, kemandiriannya, semuanya. Apalagi seperti pada sekarang ya, prinsipnya kurikulum merdeka atau hanya berfokus pada indoktrinasi atau pencapaian angka-angka kognitif semata. Karena pendidikan itu nggak cuma sebatas angka ya teman-teman. Pendidikan itu untuk apa nilainya bagus, untuk apa angka yang besar, tapi kadang tidak dipahami dengan baik, tidak mengerti apa sih yang sedang dipelajari, seperti itu. Sekarang yang aksiologis, nilai dan manfaat pendidikan. Fungsi analisisnya membedah nilai guna ilmu pendidikan dan teknologi yang dihasilkan, serta dampak moralnya terhadap peserta didik. Apa sih dampaknya yang didapat setelah belajar? Persoalan yang dibedah, mempertanyakan tujuan akhir dari pendidikan, membantu menjawab apakah sistem pendidikan berjalan melahirkan lulusan yang berakhlak, memiliki empati dan membawa kemaslahatan bagi lingkungan sosialnya, atau sekedar mencetak tenaga kerja yang teralienasi dan dari nilai-nilai kemanusiaan. Tentu semuanya pasti punya tujuan, bagaimana cara. Oh iya, setelah belajar apa sih yang didapat dari materi yang diajarkan? Apa sih yang fungsinya kita untuk lingkungan sekitar? Semua itu pasti memiliki tujuan yang positif. Tentunya harapannya seperti itu. Next, ontologi. Hakikatnya apa yang dipelajari? Apa sih yang dipelajari? Contohnya nih, guru tidak lagi menyajikan mata pelajaran sebagai hafalan mati, melainkan sebagai fenomena yang dinamis. Contohnya, dalam pelajaran biologi, guru mengajak siswa meneliti ekosistem sungai di lingkungan sekolah secara langsung. Ini mengajarkan bahwa ilmu adalah realitas yang bisa dieksplor, bukan sekedar teks di dalam buku. Bisa lebih langsung praktekkan, kayak jangan hanya biologi, misalnya fisika kita bisa praktek membuat arus listrik atau membuat dan magnet. Itu membuat anak-anak menjadi lebih menarik karena dipraktekkan secara langsung. Penerapannya, cara memperoleh pengetahuan, contohnya dalam metode saintifik, penerapan kurikulum berbasis inquiry atau problem based learning. Guru memandu siswa untuk merumuskan masalah, mengumpulkan data, menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Dari mulai merumuskan masalah, apa sih yang ingin dibahas, sampai mencari data-datanya, data-data yang valid untuk menunjang laporan-laporannya, kemudian diuji dan akhirnya bisa menarik kesimpulan apa sih maknanya, apa sih yang terkait dalam percobaan yang dilakukan itu. Pendidikan kritis, siswa didorong untuk tidak menerima informasi begitu saja. Nih, zaman sekarang banyak ya hoax, tanpa diteliti lebih dahulu langsung disebarluaskan. Tapi di sini tidak, tujuannya adalah untuk meneliti dulu informasi yang didapat, melainkan membiasakan budaya analisis dan literasi kritis terhadap berbagai sumber informasi dari internet. Jadi jangan langsung disebar dulu gitu ya. Next, penerapan aksiologi, nilai kegunaan ilmu. Contohnya lagi, guru menanamkan kesadaran bahwa penguasaan ilmu pengetahuan harus diiringi dengan tanggung jawab moral. Semua yang kita lakukan tentunya ada tanggung jawabnya ya teman-teman. Contohnya, pembelajaran TI, materi tidak hanya berfokus pada cara meretas atau membuat program, tetapi juga menekankan etika digital, anti plagiarisme dan serta pencegahan perundungan. Apalagi zaman sekarang teknologi makin canggih, tentu ada tanggung jawabnya ya. Gak cuma hanya bikin aplikasi, gak cuma hanya bikin web, tapi isinya itu harus dipertanggungjawabkan. Harus ada, tentunya harus punya manfaat buat semua orang, nggak hanya yang negatifnya aja. Kalau kita butuh kemajuan-kemajuan teknologi yang digunakan untuk hal-hal yang positif sehingga anak-anak bisa berkembang.
penerapan dalam aspek kurikulum dan kebijakan. Contohnya, kebijakan kurikulum pendidikan Indonesia yang berakar pada filsafat Pancasila, menjadikan sila-sila seperti ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial sebagai landasan pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Pembentukan karakter profil pelajar Pancasila contohnya seperti apa? Seperti mandiri, kejujuran, kemandirian, keberanian, serta etikanya segala macam itu harus dilatih sejak dini sehingga bisa menjadi contoh konkret dalam penerapan filsafat ilmu. Thank you, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.